Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para bapak jamaah Raudhatul Jannah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam ini kita bisa bertemu, bisa bermuajahah kembali di tempat yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka sama-sama mencari keridhaan Allah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan tidak hanya kita bisa berkumpul di dunia ini, akan tetapi perkumpulan ini mudah-mudahan menjadi wasilah kita bisa berkumpul kelak di akhirat di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan nama daripada majlis taklim ini, yaitu Raudhatul Jannah. Apa artinya Raudhatul Jannah? Taman surga. Sekarang kita lagi bermain di taman surga, insya Allah ya, di hari esok kita akan di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Esok kapan? Ya. Baik bapak-bapak rahimakumullah, biasanya kita melanjutkan tajwid, namun pada malam ini saya keinget pada pekan sebelumnya sempat membahas tentang fikih. Ada beberapa hal yang saya bahas namun secara sepintas, dan pada malam ini mungkin kajian tajwidnya diganti dengan penjelasan fikih dulu. Kalau pada pertemuan sebelumnya kajian fikihnya membahas tentang syarat sahnya sholat kalau nggak salah ya, dan ketika membahas dalam pasal syarat sahnya sholat itu sedikit menyinggung tentang najis ya. Karena syarat sahnya sholat itu dijelaskan harus bersih dari najis ya, yang nempel di badan, pakaian, dan tempat. Terutama yang sering terjadi itu adalah najis mutawassithah. Kalau najis mughalladhah kan najis itu ada berapa? Ada 3 ya. Ada najis mughalladhah, ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah. Atau urutannya ada najis mukhaffafah, mutawassithah, mughalladhah. Kalau najis mukhaffafah, najis air kencingnya anak bayi laki-laki yang belum usia 2 tahun dan belum makan selain daripada ASI. Kalau najis mughalladhah, najis anjing dan babi serta apa yang dikeluarkannya kan itu. Nah, kalau najis mutawassithah selain tadi najis mukhaffafah dan najis mughalladhah disebut najis mutawassithah. Kemudian dalam najis mutawassithah itu ada yang disebut mutawassithah ainiyah, ada yang disebut najis mutawassithah hukmiyah. Maka pada malam ini insyaallah dalam waktu yang singkat setelah tadi kita sama-sama tahsin ya, tahsinul Quran, dan akan saya jelaskan secara garis besarnya saja tentang cara mensucikan
membersihkan najis secara ilmu fikih ya. Kami ambil dari kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ini biasanya kitab yang biasa dikaji oleh anak-anak santri di pesantren. Mungkin kalau bapak-bapak yang dulu pernah mondok di pesantren, di ma'had, maka akan di kelas ibtidaiyah itu, kelas awal, akan ada kajian fikih yang dikajinya adalah kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini adalah kitab yang mengikuti madhabnya Imam Syafi'i ya. Baik, faslun fasal al-mughalladhatu najis mughalladhah. Nah, najis mughalladhah itu najis apa tadi? Al-kalbun wal hinziru, anjing dan babi. Dan apa yang keluar dari keduanya ya, anak-anaknya berarti termasuk, atau kotorannya, nah, itu najis mughalladhah. Al-mughalladhatu najis mughalladhah. Jadi pasal ini akan menjelaskan tentang cara mensucikan najis. Al-mughalladhatu najis mughalladhah tathuru bisab'i ghusalatin. Cara mensucikannya tathuru bisab'i ghusalatin dengan 7 basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan bentuknya itu najis. Ihdahuma, salah satunya dari 7 basuhan ini biturobin, dengan tanah. Jadi najis mughalladhah itu cara mensucikannya pertama dengan 7 basuhan setelah menghilangkan ainnya. Ain itu bentuknya atau ya, bentuknya. Contoh, kalau anjing atau babi misalkan menjilat, entah itu di salah satu anggota tubuh kita atau ke barang yang lain. Kalau dulu itu kadang-kadang kalau lagi musim hujan, kalau di kampung dan sampai sekarang juga saya di kampung seperti itu, suka nande ini air hujan, nampung ya di baskom atau di ember gitu, ditaruh di luar kan, dengan maksud dan tujuan buat cuci kaki, cadangan dan sebagainya. Nah kadang-kadang enggak apik gitu ya, kadang dibiarin, terkadang ada anjing-anjing kampung. Nah itu udah terkena najis mughalladhah tuh, entah airnya atau si embernya yang jadi wadahnya itu terkena, jadi mutanajis. Najisnya kan anjingnya, nah yang terkena barang suci yang terkena najis itu disebut mutanajis. Nah kadang-kadang kalau si yang punya baskom itu nggak paham, cukup dibasuh aja dengan air dan pakai sabun gitu, dianggap udah bersih. Padahal cara mensucikan najis atau benda suci yang terkena najis mughalladhah itu dengan cara apa? Tathuru bisabi ghusalatin, dengan 7 basuhan ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan ainnya. Kalau barang kering itu kadang-kadang kelihatan tuh basahnya, jilatannya kan. Hilangkan itu dulu, kemudian 7 basuhan, dan salah satunya biturobin, dengan tanah. Atau ada kotoran anjing di teras rumah kita nih, awas, di teras rumah kita nih ada kotoran anjing gitu kan, entah itu kotoran anjing atau kencingnya anjing atau bekas kakinya anjing, kan kelihatan. Itu hilangkan dulu. Setelah dihilangkan kan bentuknya kelihatan, ainnya kelihatan. Setelah dihilangkan baru dibasuh dengan 7 basuhan air yang bersih, yang suci ya. Ihdahuma, salah satunya biturobin. Nah berarti dari 7 ini 6 kali pakai air, satunya dengan tanah yang bersih, yang suci. Tanahnya itu baik di awal atau di akhir. Nah enaknya gimana? Oh kalau di akhir kan otomatis kotor, harus dibersih lagi. Biar gak repot, tanahnya di awal,
kemudian dibersihkan dengan 7 kali basuhan. Jadi jangan cuman udah hilang ini udah nggak kelihatan. Nah, secara ilmu fikih kalau cuma sekali dibasuhnya walaupun pakai sabun atau pakai alat apapun itu belum bersih, karena syarat atau cara ya menghilangkan najis mughaladzah itu dengan 7 kali basuhan. Ini yang kadang-kadang nggak tahu nih, kayak pemburu babi hutan tuh kalau dapat kan itu sampai dipegangin, diseset, itu entah dia itu kena dengan babinya atau dengan anjingnya, dan datang waktu sholat gitu kan. Karena rata-rata ya kita kan mayoritas muslim ya, tapi husnudzan insya Allah mereka udah paham lah tentang cara itu. Cuman menurut saya repot gitu ya, gini pas datang mau sholat bersih-bersih, habis itu misalkan berburu lagi kena lagi ya apa tuh, biasanya dikasih buat pakan anjingnya kan gitu, diseset dikasih ke anjingnya lagi, atau kalau dapatnya yang masih hidup pernah tuh di kampung juga diaduin tuh sama anjing tuh, dibikin kayak ada arenanya gitu kan. Ya wallahu alam sih, entah itu dijual, intinya kalau dapat yang mati, yang pernah saya lihat itu diseset dikasih ke anjingnya, biar ya itu buat apa lagi mungkin ya. Al-mughaladzah, jadi pertama najis mughaladzah itu cara mensucikannya itu, membersihkannya itu dengan 7 kali basuhan. Setelah menghilangkan airnya, ihdahuma biturabin, salah satunya dengan tanah. Wal mukhaffafatu, dan najis mukhaffafah ya, wal mukhaffafatu dan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah itu najis apa? Najis mukhaffafah itu air kencingnya bayi laki-laki yang belum umur usia 2 tahun dan belum. Jadi kalau walaupun belum umur 2 tahun tapi dia udah minum susu formula, itu udah bukan mukhaffafah lagi, nanti masuknya ke mutawassithah. Tapi jarang sekarang terjadi. Kadang-kadang sebelum umur 2 tahun itu ya, apalagi kalau ibunya males ngasih ASI. Nah, ini dalam Safinah dijelaskan di bab sebelumnya itu, wal mukhaffafah ya, wal mukhaffafatu, mukhaffafah. Nah, caranya kadang misalkan bapak ini punya cucu nih, pengen gendong gitu kan, biasanya kan belum dikasih pampers gitu karena masih kecil, masih bayi banget kan, tertahu-tahunya kencing gitu kan. Ngenailah salah satu anggota tubuh kita atau pakaian yang kita pakai gitu kan, itu mudah cara menghilangkan najisnya. Wal mukhaffafatu tathuru birashil ma'i 'alaiha, ma'al golabati wa izalati ainiha. Jadi cara menghilangkannya itu adalah cara mensucikannya itu dengan mengaliri air pada yang ada najisnya ya, dan hilang airnya, bentuk najisnya. Jadi misalkan terkena ke baju kita, lengan baju kita karena gendong misalkan, di sini kelihatan nih bekas air kencingnya, kita itu cukup aliri air itu pakaian yang kelihatan ada air kencing bayi itu ya, dengan air sekali itu udah hilang najisnya, disebut najis. Cara membersihkan najis mukhaffafah yaitu bayi yang belum umur 2 tahun, najis mukhaffafah ya. Jadi mudah cara ininya kalau mukhaffafah. Nah, takutnya ini pas mau sholat pakaian nggak ada, aduh ini terkena air kencing nih. Nah, padahal kita harus paham dulu nih, ini kencingnya najisnya najis apa sebutnya. Mohon maaf kalau kencing bapak-bapak, itu bukan mau apa-apa lagi yang udah bau pesing dan sebagainya. Apalagi habis makan jengkol atau pete, wah itu bisa 7 hari 7 malam baunya. Di kamar mandi kalau nggak pakai prosek nggak hilang-hilang ya. Wal mutawassithatu, nah setelah najis mughaladzah dan najis mukhaffafah, wal mutawassithatu, kemudian ada yang disebut najis mutawassithah. Najis mutawassithah itu selain najis mughaladzah dan najis mukhaffafah, berarti selain anjing dan babi dan selain air kencing bayi yang belum umur
2 tahun. Disebut najis mutawasito. Berarti air kencing orang dewasa atau anak yang sudah makan dan minum selain air susu ibu disebut najis mutawasito. Ya. Baik ya kotoran ayam kayak gitu ya, kotoran kucing, air kencingnya itu disebut najis mutawasito. Cara al mutawasito tuh, adapun najis mutawasito tan kosimu ala kismain, terbagi 2 bagian. Ainiyatin, ada yang disebut najis mutawasito ainiyah. Ainiyah ini bentuk jadi kelihatan. Wa hukmiyatin, dan najis hukmiyah yang tidak kelihatan. Jadi ada najis mutawasitoh yang kelihatan ya. Ada pula najis mutawasitoh yang hukmiyah, dihukumi najis gitu, nggak kelihatan tapi dihukumi najis. Al-aniyatu, adapun najis ainiyah allati laha launun. Najis ainiyah itu yang ada warnanya. Warihun, ada baunya. Kalau mau watokmun, ada rasanya. Gitu, itu najis mutawasitoh. Kadang-kadang ibu-ibu tuh, yang Allah, pengorbanan seorang ibu tuh luar biasa ya. Kalau lagi makan, enak-enak makan, anaknya nangis, berhenti dulu gitu kan. Lagi makan, mati lampu, anak nangis gitu kan. Lagi enak-enaknya makan, ternyata anak nangis ini buang kotoran apa kan gitu kan. Dan itu mohon maaf nih, mudah-mudahan istri saya nggak lihat video ini. Ini kisah nyata soalnya, kisah nyata. Jadi anak saya itu seneng makan, kalau ke Indomart itu, Alfamart itu beli kokokran. Kokokran kan coklat-coklat kecil-kecil gitu ya, campur susu. Kadang kalau makannya itu ya kokokrannya itu berantakan ya dengan anak kecil. Dan anak itu mules gitu mungkin ya, tapi kering itunya apa nya itu keringnya kecil-kecil gitu. Kan berantakan gitu ya. Ibu gitu, seorang ibu, kalau bapak-bapak kadang males kan, kalau udah berantakan disapuin udah dibuang. Kalau ibu-ibu kadang-kadang sayang ya kan, dipilih. Kok ini rasanya beda sampai segitunya. Ya Allah ya Rabbana, dia cerita sampai ya udah jijik juga tapi cerita kan gitu, sambil apa berkaca-kaca, dia bukan berkaca-kaca nangis tapi ya itu lucu gitu kan ya. Tapi saya pikir ya Allah ya, itu kalau perempuannya seorang ibu sebegitu, kalau perjuangannya itu sampai segitunya. Aduh. Nah, jadi najis ainiyah itu adalah najis yang memiliki warna, rasa, dan ya warna, baunya, rasanya itu disebut mutawasitoh ainiyah. Fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Cara menghilangkannya itu ya harus hilang tuh si warnanya, baunya, serta rasanya. Jadi harus hilang. Kalau warnanya udah hilang tapi baunya masih ada, berarti belum bersih, belum suci. Jadi cara menghilangkan najis ainiyah itu dengan air yang bersih sampai mana? Sampai hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Kalau di depan rumah kita, di teras rumah kita itu ada kotoran ayam misalkan, maka cara menghilangkannya itu pertama warnanya harus jadi bentuknya, kalau ainnya itu jadi si ainnya najis mutawasitoh itu dihilangin dulu. Nah, setelah dihilangin baru dibasuh dengan air yang mengalir. Kalau sekali misalkan sampai baunya hilang, rasanya hilang, udah bersih tuh gitu kan. Tapi kalau misalkan sekali ini masih itunya udah hilang, airnya udah, karena udah kita buang,
tapi baunya nih masih bau pesing, belum bersih. Mohon maaf ya, kadang-kadang kalau ke kamar mandi, makanya kalau ya saya di rumah gitu selalu menyediakan sandal ini, kalau di kampung namanya panema gitu, sandal untuk di rumah tuh. Jadi dari rumah mau ke masjid itu dari kamar mandi ke masjid, kalau ke kamar mandi dulu, jadi saya selalu sedia depan itu ada sandal gitu. Takutnya gitu kan, pas kita nginjak lantai ternyata, atau masih di kamar mandi ini, di kamar mandi nginjak lantai kamar mandi masih ada najis, karena kadang-kadang ya bau pesingnya masih kadang-kadang kayak ini, untuk jaga-jaga sih, untuk hati-hati. Maka jadi najis ainiyah itu launun warihun wa ta'mun, itu harus hilang, warna, rasa ya, dan baunya itu harus hilang. Allati laha launun warihun wa ta'mun fala budda, ya tidak boleh tidak, harus hilang tuh warnanya. Itu cara membersihkan najis mutawassithah ainiyah. Sekarang ada yang disebut najis mutawassithah hukmiyah. Wal hukmiyatu, adapun najis mutawassithah hukmiyah, allati la launa laha wala riha wala ta'ma laha yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Nah, najis mutawassithah hukmiyah itu allati la launa laha, tidak ada warnanya, wala riha, tidak ada baunya, wala ta'maha, tidak ada rasanya. Nah, berarti najis mutawassithah yang ini nih, yang ketika baru ada najis itu warna, bau dan rasanya masih ada, tapi karena enggak keburu dibersihin warnanya hilang sendiri gitu, baunya dengan sendirinya hilang, belum sempat dibersihin. Nah itu berarti masih mengandung najis, dihukumi niat apa, dihukumi najis tetap karena belum dibersihin. Kencing kita nih, kencing ya, ada tetesan air kencing yang nggak sengaja nyepret ke pakaian kita, misalkan ketika kita ada di perjalanan ya, apa sih HP siapa? Oh, HP. Air kencing itu netes gitu sedikit, tapi karena enggak keburu kita bersihin, ternyata yang tetesan itu lama-kelamaan kering, hilang, baunya hilang, tapi belum sempet dibersihin. Nah itu disebut najis mutawassithah hukmiyah, dihukumi najis. Nah karena keburu kering tadi. Nah bagaimana cara membersihkannya? Kalau seperti itu, yakfika jaryul ma'i 'alaiha ya. Maka cara menghilangkannya itu, atau cara membersihkan najis mutawassithah hukmiyah itu adalah cukup dengan mengaliri air saja. Nah, mengaliri air saja. Jadi itu najis mutawassithah hukmiyah. Mohon maaf ya, sebagian ada yang mengatakan kalau kita lagi di perjalanan kena hujan nih, hujan deras ya. Sebelumnya kita sadar nih bahwa celana kita tercepreti air kencing kita gitu, jalan keguyuri air hujan tuh, maka bisa dikatakan pakaian yang dipakai itu najisnya udah bersih gitu kan, mal. Tapi tetap ujung-ujungnya dicuci, tapi karena apa? Bukan najisnya, tapi karena kotornya gitu. Nah jadi cara menghilangkan najis hukmiyah itu yakfika jaryul ma'i 'alaiha, cukup dengan mengaliri air saja, itu disebut najis mutawassithah. Kalau najis ainiyah tadi, mutawassithah ainiyah ya, warnanya harus dihilangin dulu, bentuknya harus dihilangin dulu, warnanya harus hilang, baunya harus hilang, kalau perlu rasanya juga harus hilang ya. Tapi masa ya kotoran apa, air ayam mau dijilat tuh. Yang penting intinya bentuk dan baunya, warnanya itu bentuk dan baunya itu harus hilang ya. Fala budda min izalati lainiha warihiha wa ta'miha. Jadi
tentang masalah najis ini secara garis besarnya saja, kalau mughaladhah cara membersihkannya dengan apa? 7 basuhan air, salah satunya dengan tanah. Tentunya airnya air yang suci dan mensucikan, karena air ini ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan. Kalau ini air suci bukan? Suci. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi tidak mensucikan. Bapak kencing nih, pengen pakai air kopiah gitu. Nggak bisa. Nah, termasuk, mohon maaf ya, kalau kita wudhu terus air dari keran itu kita tampung di ember, maka air yang ditampung di ember itu suci tetapi tidak mensucikan, karena air bekas dipakai, disebut air mustamal. Air kelapa suci tapi tidak mensucikan. Nah, jadi tentunya dengan 7 air ini adalah air yang suci. Biturabin, tanahnya juga harus tanah yang suci. Berarti harus menggali tanah dulu untuk jaga-jaga gitu kan. Kalau atasnya takutnya udah keinjek dan sebagainya. Kemudian mukhafafah, cara membersihkannya dengan mengaliri air saja. Nah, kemudian mengaliri air yang ada najisnya. Wal mutawasitoh terbagi 2, ada mutawasitoh ainiyah, ada mutawasitoh hukmiyah. Mutawasitoh ainiyah itu adalah laha launun warihun wa ta'mun, yang mempunyai warna, bau dan rasa. Fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Tidak harus hilang tuh warnanya, kemudian baunya dan rasanya. Dan najis mutawasitah hukmiyah allati la launa laha wala riha wala ta'ma laha. Najis mutawasitah hukmiyah yaitu najis yang tidak ada warnanya, tidak ada baunya dan tidak ada rasanya. Nah, cara membersihkan najis mutawasitah hukmiyah, yakfika jaryul ma'i alaiha, cukup dengan mengaliri air saja pada barang yang terkena najis mutawasitoh atau barang yang dihukumi najis mutawasitoh itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit penjelasan tentang cara membersihkan najis ini bisa bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita lebih tahu, lebih paham bagaimana cara untuk membersihkan najis itu, sehingga dengan pahamnya kita cara membersihkan najis ini, insya Allah makin memudahkan dalam melaksanakan ibadah kita ya, dan akan mendorong tentang kesahannya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak paham tentang bagaimana cara membersihkan najis ini, jangan-jangan ibadah sholat terutama yang kita laksanakan itu ya masih belum sah, disebabkan karena ada najis yang di situ najisnya belum sempat kita bersihkan karena ketidakpahaman. Ya, kalau tidak pahamnya, tidak ngerti setelah dijelaskan, setelah bertanya tapi prakteknya sulit, ya mungkin masih dimaklum. Ini kalau nggak sama sekali nggak pernah nanya, nggak pernah belajar, ini yang bahaya kan gitu. Sholat sehari 100 rakaat gitu, kemudian bajunya masih ada najisnya, pakaian badannya, di badannya ada yang nempel najis, atau di tempat sujudnya ada nempel najis. Insya Allah kita akan terhindar dari hal itu, dan insya Allah amal ibadah salat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم.